Fokus tuh sebenarnya ya, kalau ini A, B plus P. Nah, jika X kuadrat itu bisa buka ke atas, bisa buka ke bawah. Nah, posisi persamaan bentuk umumnya parabola itu ya, kuadratnya di depan, lalu X, lalu Y, lalu angkanya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Pada video kali ini, Kopen akan membahas matematika kita latihan soal parabola ya. Di sini adik-adik kita ada soal nih. Hitung fokus dan garis direktris parabola Y kuadrat tambah 8X sama dengan 0. Nah, di sini kan video ini kita akan latihan soal. Nanti adik-adik untuk penjelasan parabola secara detailnya bisa dilihat di video penjelasan parabola ya. Jika kita akan mengerjakan parabola itu lebih baik dengan cara gambar ya, karena lebih cepat untuk mengerti menurut Koko. Tapi kalau kalian adik-adik biasa menggunakan rumus, menurut buku paket kan ada rumus-rumusnya, ya coba adik-adik mencoba dengan rumus. Kalau Koko di sini akan menerapkan dengan cara lewat gambar ya. Nah, di sini ada parabola Y kuadrat ditambah 8X sama dengan 0. Kita buat dulu. Dalam parabola itu kan ada Y kuadrat, ada X kuadrat. Nah, yang ada kuadratnya kita taruh ruas kiri, yang tidak ada kita taruh ruas kanan. Jadi plus 8X nya dipindah ruas. Dalam rumus parabola itu kalau jika yang Y kuadrat itu adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A ya. Nah, ini rumusnya. Ini Koko kasih rumus-rumusnya juga ya waktu dalam membahas ya. Nah, jika kita lihat ini Y min B kuadrat. Nah, di sini kan Y kuadrat. Berarti artinya B-nya 0. Mungkin kalau ada adik mau ditulis gini nggak masalah nih. Jadi Y min 0 kuadrat sama dengan min 8. Nah, ini kan X min A. Nah, X-nya ini kita tulis X min 0 aja. Kan X min 0 itu kan X dikali min 8 ya min 8X, maksudnya seperti itu ya. Kan di sini kan X gak ada kurungnya gitu. Kalau ada kurungnya baru itu berarti ada A-nya ya. Nah, maksudnya kok berarti parabola ini memiliki puncak ya. Puncak itu kan A, B ya. Ini foto di sini aja. Puncak itu kan A, B. Berarti puncaknya ini ya 0,0 berarti. Karena A-nya 0, B-nya 0. Terus di sini ada min 8 di depan kurung ini. Ini artinya 4P. 4P-nya adalah min 8. Berarti P-nya adalah min 2. Nah, jika adik-adik mendapat nilai P kecil itu minus, ini menunjukkan dia bisa buka ke bawah atau buka ke kiri. Nah, kalau kita lihat ini fungsi Y kuadrat, fungsi Y kuadrat itu bisa buka kiri, bisa buka kanan. Nah, jika P-nya minus, berarti dia yang buka ke kiri. Nah, kita ambil yang buka ke kiri. Ini yang P-nya minus ya. Nah, jadi kalau P-nya positif, itu berarti yang buka ke kanan. Ya. Nah, di sini ada puncak 0,0. Nah, jadi Koko pakai teori gambar ya. Jadi kalau udah tahu puncaknya, adik-adik tinggal langsung gambar aja. Nah, di sini ditanya fokus. Nah, fokus itu ada di dalamnya parabola ya, tapi sejajar sama puncaknya ya. Nah, ini fokus. Nah, puncak ke fokus itu sejauh P kecil. Jaraknya itu sejauh P kecil. Nah, ini minusnya ada nggak usah dianggap kalau dalam gambar. Minus ini hanya menunjukkan arah gambarnya ke kiri. Tapi 2 ini, P-nya 2 itu menunjukkan jaraknya. Jadi maksudnya jarak puncak ke fokusnya itu sejauh 2 maksudnya. Ya, itu jaraknya sejauh P kecil dari puncak ke fokus. Nah, berarti kita dapat fokusnya adalah jika kita bergeser ke arah kiri atau ke kanan titik, itu yang berubah itu adalah koordinat X. Tadi awalnya kan puncaknya 0, koordinat X-nya. Geser ke kiri. X-nya geser ke kiri berarti 0 dikurangi 2. 0, Y-nya tetap. Jadi kalau teorinya itu kalau ada adik menggeser titik mendatar, itu berarti X-nya berubah. Kalau tegak, itu yang berubah Y-nya.
Bisa dihafal seperti itu ya. Berarti fokusnya adalah min 2,0. Nah ini dapat nih. Jadi fokus itu adalah sejauh P kecil jaraknya. Jadi nggak usah ditulis minus lagi kok, nggak usah adik-adik. Kalau dalam gambar tinggal di logika aja. Oh ini kan geser ke kiri. Kalau geser ke kiri berarti X-nya berkurang sejauh 2. Kalau geser ke kanan berarti X-nya bertambah sejauh 2. Misalkan gitu ya. Nah, tapi minus ini menunjukkan buka ke kiri. Minus ini loh. Ya. Jadi ini arti kata minus di sini. Nah, ya. Parabolanya buka ke kiri. Karena Y kuadrat. Kalau dia X kuadrat, itu parabola buka bawah. Yang ke bawah. Ya, udah ada di video penjelasan. Nah, sekarang fokusnya udah dapat. Ini garis direktris. Garis direktris itu garis arah. Nah, garis arah ini jaraknya sejauh P juga dari puncak. Dia itu ada di depannya puncak garis arah ya. Berarti garis arahnya adalah, karena ini garis tegak itu X sama dengan. Nah kita lihat aja, ini kan bergeser sejauh 2 ke kanan dari puncaknya. Berarti yang berubah apanya? X-nya. Nah X-nya puncak kan 0, bergeser 2 ke kanan, berarti 0 ditambah 2, berarti garis arahnya 2. Nah ini dapat ya, ini fokusnya min 2,0 dan ini garis arahnya. Mungkin kalau ada adik ditanya juga berapa panjang latus rektum, misalkan di soal. Panjang latus rektum itu adalah rumusnya 4P. Jadi 4 dikali, misalkan ada adik P nya min 2, mau ditulis min 2 ya nggak apa-apa, tapi nggak usah, nggak apa-apa, karena di mutlak itu artinya minus atau positif hasilnya tetap positif. Berarti panjang latus rektumnya 8. Ini panjang latus rektum ya, bisa dilihat adik-adik kepanjangan LR itu apa di video penjelasan ya, latus rektum. Nah ini dapat, ini misalkan ditanya juga misalkan ya. Ini ada contoh berikutnya ya adik-adik. Ini ada, tentukan persamaan parabola yang berpuncak di titik 4,-2 mempunyai sumbu simetri garis X sama 4 dan panjang latus rektumnya 8 adalah. Jadi adik-adik ditanya persamaan parabolanya ya. Nah sekarang titik 4,-2 puncaknya, ikut terus dulu ya, diketahui puncak 4,-2 sumbu simetri X sama 4, panjang latus rektum itu adalah 8. Ini nanti Koko mencari persamaan parabolanya, tapi nanti kita menggunakan metode gambar ya. Jadi ini ada puncak 4,-2, kita ambil aja ini puncak 4,-2. Nah sumbu simetri X sama dengan 4. Nah jika X sama dengan 4, itu artinya garisnya garis tegak ya. Maksudnya garis tegak, berarti X sama dengan 4, ini kan X nya 4 nih puncaknya ya, X nya kan 4, sama ini. Nah berarti ini sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa aku? Sumbu simetri itu adalah, mungkin kalau adik-adik udah lihat di video penjelasan harusnya udah paham ya. Sumbu simetri X sama dengan itu artinya garis tegak, kalau Y sama dengan itu artinya garis mendatar. Nah sumbu simetri itu adalah garis yang membagi 2 parabola. Nah berarti parabolanya seperti ini gambarnya. Nah karena sumbu simetri itu adalah garis yang membagi 2 parabola sama besar ya, ini sumbu simetrinya. Nah sekarang kita pastinya bingung ini kalau kita lihat dari gambar. Puncaknya 4-2, sumbu simetri X sama 4 ya. Kenapa kok sumbu simetri itu kok pas melalui puncak? Ya, karena sumbu simetri itu selalu membagi 2 parabola pada titik puncaknya itu, nanti dibagi 2. Itu sumbu simetri ya. Nah makanya X-nya 4, karena tegak ya sama 4 ya, jadi gitu. Nah latus rektum, panjang latus rektum itu 4P. 4P ini 8, tapi kan ini mutlak. Mutlak itu artinya ini 8 bagi 4 kan 2, berarti P nya ini bisa plus bisa minus. Masih bingung loh, ini ngambil yang buka ke atas atau buka ke bawah, kan ini mutlak soalnya. Nah berarti kalau ada soal seperti ini, berarti adik-adik jawab 2. Jadi ada 2 kemungkinan, berarti artinya bisa buka ke atas, bisa buka ke bawah ya. Nah jika buka ke atas itu P nya positif,
Jika buka ke bawah itu P-nya negatif. Berarti maksudnya di sini P-nya 2, yang ini P-nya min 2. Ya, jadi min plusnya P itu untuk menunjukkan arah parabolanya gitu, membuka kemana, ya. Jika ke atas plus, ke bawah min. Kalau yang buka kiri kanan, kirinya min, yang buka ke kanan plus, ya. Nah, sekarang gini, rumus parabolanya jika dia membuka ke atas atau membuka ke bawah itu adalah X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Nah, ini rumusnya. Jadi yang buka ke atas ke bawah itu yang X kuadrat ya, rumus yang X kuadrat. Ya. Nah, kalau kita masukkan, ini kan udah tahu puncaknya. Puncak itu A, B. Berarti X min A. Kau tulis di sini ya, langsung jawab yang bagian atas nih. Berarti X min 4 di kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah 4P. Nah, P-nya 2. 4 kali 2 Y min B. Min di min jadi plus 2 ya. Nah, berarti ini X min 4 kuadrat adalah 8 Y plus 2. Ini jawabannya. Ini adik-adik bisa dengan cara dijabarkan, nggak apa-apa. X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 8Y plus 16. Nanti dibuat sama dengan 0 misalkan juga boleh. Ya, dibiarkan ini juga boleh, tergantung kalau dalam pilihan ganda, lihat pilihan gandanya. Ya, kalau urean gini sebenarnya tergantung guru di sekolah sih, boleh enggak dibiarkan gini, kalau enggak dijabarkan ya. Nah, untuk yang P-nya min 2 sama, tinggal ganti P-nya aja min 2. Loh, kok ini berarti ada dua jawaban kalau ada soal gini? Iya, karena kita nggak bisa nentuin ini buka ke bawah atau buka ke atas. Yang pasti parabolanya membuka ke atas dan ke bawah. Kenapa kok kau tahu ini buka ke atas ke bawah? Karena dikatakan subuh simetrinya tegak. Dia membagi dua parabola. Kalau subuh simetrinya mendatar, dia membagi duanya gini. Nah, jadi buka kiri, buka kanan. Subuh simetri itu membagi dua parabola. Nah, ini subuh simetrinya Y sama dengan nih. Y sama dengan B. Adik-adik bisa lihat di video penjelasan ya. Itu ada semua. Nah, ini kita hitung dulu. X min 4 kuadrat sama dengan 4 kali min 2 ini min 8 Y plus 2. Nah, ini jadi hanya beda di depan nih. Nah, logo katanya kuku P itu positif. Kalau di positif itu kalau di dalam gambar itu kuku anggap sebagai jarak. Tapi kalau masuk ke suatu persamaan rumus, P itu bisa plus bisa minus. Kalau dalam rumus ya maksudnya. Nah, kalau dalam gambar kuku anggap P itu selalu positif karena P itu adalah untuk jarak dari puncak ke fokus, puncak ke garis arah, seperti tadi. Tapi kalau adik-adik dicari persamaannya dalam masuk ke suatu persamaan parabola, P itu bisa plus bisa minus karena dia untuk mengetahui dia buka ke atas atau ke bawah atau ke kiri apa ke kanan. Nah, gitu ya. Tapi kalau sudah ada gambarnya, langsung adik-adik misalkan nih ya mau nyari fokusnya ini. Nah, fokusnya ini berapa, Bu? Nah, P ke fokus ini jaraknya 2 karena P-nya 2 dapatnya gitu loh. Loh, kok nggak usah dikasih plus atau minus? Nggak usah kalau dalam gambar, itu hanya untuk jaraknya aja. Nah, nanti tinggal di logika. Berarti fokus yang untuk buka ke atas ini adalah yang berubah berarti Y-nya. Kenapa? Karena ini bergeser atas ke atas. Berarti 4-nya tetap, koma, jadi dilihat dari puncaknya ini. Min 2 tambah 2. Nah, jadi fokus yang atas ini adalah 4,0. Nah, fokus yang bawah berarti 4, dia turun ke bawah 2 sejauh 2. Jadi tetap tulis adik-adik 2 aja nggak apa-apa. Nah, nanti tapi di sini min 2 kurangi 2. Ya, min 2 kan min 2 ini awalnya puncaknya dikurangi 2. Berarti jadinya 4, min 4. Nah, maksudnya gini. Ya. Nah, kalau dalam rumus fokus tuh sebenarnya ya, kalau ini buka ke atas ke bawah itu rumus fokusnya tuh A, B plus P. B plus P. Jadi kalau buka ke atas kan P-nya positif. Ini kalau pakai rumus loh ya. Tapi dia harus memperhatikan plus minus.
Jadi rumus aslinya tuh A, B plus P. Jadi B-nya kan min 2 ditambah 2. Nah, kalau buka ke bawah kan P-nya minus. Kalau pakai rumus tuh B plus P. Jadi min 2 ditambah min 2. Jadi min 4 sama aja. Cuma kalau metode gambar plus minus itu abaikan aja. Itu langsung jarak. Terus adik-adik mikir gini. Oh, kalau ke atas itu berarti Y-nya bertambah. Kalau ke bawah Y-nya berkurang gitu. Itu juga bisa. Itu tanpa rumus, tapi langsung lihat gambar. Ya, tinggal di logika, oh jaraknya sekian, berarti titiknya jadi berapa, ya, gitu maksudnya. Ya, harus dipahami ya. Jadi, kapan kok P-nya perlu plus minus? Itu kalau adik mencari persamaan atau diketahui rumusnya, pakai rumus. Kalau dalam gambar, dia P-nya adik anggap selalu positif aja. Tapi nanti plus minusnya itu untuk arah membuka parabolanya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk ke soal berikutnya ya adik-adik. Ini ada tentukan koordinat puncak persamaan subuh simetri, koordinat fokus untuk persamaan parabola Y kuadrat min 8x min 6y min 7 sama dengan 0. Nah, jadi kita diketahui persamaan parabola suruh ngitung puncak, subuh simetri, dan fokus ya. Nah, sekarang gini. Persamaan parabola, kalau bentuknya seperti ini, adik-adik ubah ke dalam Y kuadrat. Berarti kan ini Y kuadrat toh, diubah ke Y kuadrat sama dengan. Loh kok ini ada Y-nya lagi? Nah, kita ubah dulu gini. Y kuadrat min 6Y, jadi yang ada huruf Y-nya jadikan satu ruas. Yang X sama angkanya pindah kanan. Jadi 8X plus 7. Ya, jadi dibuat gini dulu. Kalau yang soal sebelumnya kan langsung udah jelas kan, maksudnya posisinya udah kelihatan, itu Y kuadrat sama dengan gitu. Nah, kalau ada seperti ini adik-adik harus diubah dulu, dijadikan satu ruas gitu ya, yang ada X nya pindah kanan. Terus diapakan kok? Kan persamaan parabola kan rumusnya jika Y kuadrat itu kan tadi Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Nah, berarti ini harus dibuat dalam bentuk kurung kuadrat. Nah, mungkin gue kasih rumus untuk mengolah jika ada Y kuadrat sama Y atau X kuadrat sama X juga boleh. Cara mengubah ke bentuk kurung-kurung kuadrat menggunakan namanya kuadrat sempurna ya. Jadi gini, ini jika ada Y kuadrat ditambah BY, maka ini bisa ditulis Y plus, ini jika plus minus ya, tidak harus plus, bisa plus minus B per 2 kuadrat min, ini selalu minus ya adik-adik, ini B per 2 kuadrat. Jadi diubahnya itu rumusnya ya. Jadi maksudnya gini, jika Y kuadrat min 6Y berarti Y min ya, jadi kalau plus minus ya plus minus. Jadi kalau min ya min 6 bagi 2 kuadrat, ini selalu kurang. Nah, kurangnya berarti ya min 6 langsung bagi 2 nggak apa-apa. Nah, langsung gini. Ya, atau mau ada adik ditulis min 6 bagi 2 ya nggak apa-apa, tapi kan di kuadrat min nggak ngaruh. Jadi langsung aja 6 bagi 2 kuadrat gitu. Anggap aja angkanya berapa nih, depannya Y 6 ya, langsung 6 per 2 gitu. Ya. Nah, sama dengan 8X plus 7. Nah, kita hitung dulu ya. Berarti ini Y 6 bagi 2 itu 3. Min 3 di kuadrat ini 9. Nah, min 9-nya mungkin adik-adik kalau mau dicek misalkan ini benar apa salah, ini kalau kita jabarkan ini ya, ini jadinya Y kuadrat min 6Y plus 9 ini, lalu min 9. Nah, habis nih kan jadinya Y kuadrat min 6Y sama. Jadi tidak ngubah soal sebenarnya, cuma diubah bentuknya ya, supaya jadi ada kurung kuadrat, maksudnya gitu. Nah, berarti nanti kalau kita olah ini, kita tulis Y min 3 kuadrat sama dengan min 9-nya pindah ruas 8X plus 7 plus 9. Y min 3 kuadrat sama dengan 8X plus 16 ini ya. Nah, dalam ruas kanan tuh harus ada kurung juga. Berarti ini Y min 3 kuadrat, 8-nya kita keluarkan, X plus 2. Nah, jadi bentuknya ini.
Nah, ini udah jadi bentuk bakunya istilahnya. Kalau ini persamaan umum namanya, ini persamaan khususnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalau udah dibuat seperti ini udah langsung kelihatan. Berarti puncaknya adalah A, B, maka berarti ini kan plus 2. Rumusnya kan harusnya min A. Berarti istilahnya berarti A-nya itu min 2, min 3, ini kan min B, ya B-nya 3 berarti. Nah, atau kalau ada adik bingung, ini dibuat sama dengan 0 nggak apa-apa. Jadi X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Ya min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau masukkan rumus, ya kan, tahu puncaknya, mau nyari persamaannya kan, ini kan min 2, berarti X min 2, ya X plus 2 sama. B-nya 3. Y min 3 sama, ya maksudnya gitu. Nah, di sini ada angka 8 depannya. Itu adalah 4P. Berarti 4P adalah 8. Berarti P-nya 2. 2 ini positif kan? Ingat kalau dalam rumus itu P plus minus itu penting karena dia dianggap. Tapi kalau dalam gambar P-nya langsung dianggap sebagai jarak, ya. Nah, kalau plus ini artinya apa? Artinya bisa buka kanan atau buka atas. Karena di sini fungsinya Y kuadrat dan ini P-nya positif, berarti dia yang buka ke kanan. Nah, maksudnya gitu ya. Nah, kita mulai gambar, kita akan mencari semuanya. Puncaknya udah dapat sih. Ini puncaknya adalah min 2,3. Oke. Nah, sumbu simetri, persamaan sumbu simetri itu yang membagi dua parabola. Kok kenapa ini tadi buka ke kanan? Karena P-nya positif. Kalau P-nya negatif, buka kiri. Ya, kok bukan buka atas? Karena Y kuadrat. Y kuadrat itu buka kanan atau kiri, tapi kan P-nya plus buka kanan. Kalau yang buka atas bawah itu X kuadrat ininya. Nah, sekarang kita ngitung sumbu simetri. Sumbu simetri ini yang membagi dua parabola. Karena dia mendatar, kalau mendatar tuh Y sama dengan, ya kita lihat puncaknya aja, 3. Berarti Y sama dengan 3. Y-nya puncak nih. Nah, itu sumbu simetri. Kalau tegak kok sumbu simetrinya, berarti itu X sama dengan, berarti X sama dengan min 2. Nah, tegak itu biasanya yang buka atas bawah. Kalau yang mendatar yang buka kiri kanan. Ya, udah dapat sumbu simetri. Fokus. Nah, fokusnya berarti di sini. Di sebelah kanannya, karena kan parabolanya buka ke kanan. Sejauh, nah ini sejauh, nah sejauh itu P-nya tadi kan dapat 2, plus minusnya nggak usah dianggap, nggak apa-apa. Itu untuk jaraknya puncak ke fokus. Karena ini yang bergeser X-nya kan geser kanan, X-nya bergeser ke kanan. Ya, kalau kanan kiri itu X-nya, kalau atas bawah itu Y-nya kalau dalam koordinat. Karena Y itu vertikal, X itu horizontal. Ya. Berarti ini kan horizontal. Berarti X-nya berubah. Min 2, kalau ke kanan berarti tambah 2. Kan ke kanan bertambah, kalau ke kiri berkurang. Ya, titiknya. Berarti koma 3. 3-nya tetap, karena geser ke kanan yang berubah X-nya. Berarti fokusnya adalah 0,3. Nah, ini dapat. Ya, misalkan aku tanya garis arah kok, ditambahi kan. Nah, garis arah itu dari P ini sejauh 2 juga, sejauh dari puncak ya, maksudnya itu ya sejauh P kecil. Nah, ini juga sejauh 2. Nah, garis arah itu kalau tegak itu adalah X sama dengan. Nah, X sama dengan berapa? Nah, tadi kan puncaknya min 2, bergeser ke kiri sejauh 2. Berarti min 2 dikurangi 2, berarti jadinya min 4. Nah, ini garis arah. Jadi kalau garis arah dan sumbu simetri itu bentuknya seperti persamaan. X sama dengan, Y sama dengan, berapa angkanya. Ya, itu garis arah dan sumbu simetri. Garis arah itu di depannya parabola. Kalau sumbu simetri membagi dua parabola. Ya, itu bedanya. Kita masuk soal berikutnya ya adik-adik. Ini pertanyaan sama soal sebelumnya, tapi persamaannya ini. X plus 3 kuadrat sama dengan min 8 kali Y min 1. Ya. Nah, ini bentuk yang
X kuadrat. Ini udah jelas, ini udah kebentuk persamaan khususnya ya. Jadi nggak usah pakai yang persamaan kuadrat sempurna lagi, nggak usah. Ini kan sudah kurung-kurung kuadrat, udah jelas ya. Sudah ada kurung-kurung kuadratnya. Ini bentuk rumusnya harusnya seperti ini. X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Ya, intinya yang A kecil itu ngikuti X, B kecil itu ngikuti Y. Ya, untuk puncak parabolanya. Nah, kalau kita lihat, berarti ini A-nya min 3. Ya kan? Ini kan X min A. X min 3, berarti kan X plus 3. Atau bisa dibuat X plus 3 sama 0, X-nya min 3. Itu A-nya. Ini berarti B-nya 1. Ya, dapat ya. Nah, min 8 ini berarti 4P. Nah, berarti 4P adalah min 8. Berarti P-nya adalah min 2. Nah, hati-hati P-nya minus. Nah, sekarang kita tulis dulu diketahui puncak A, B. Selalu A, B ya puncak. Ya, selalu ya. X, Y istilahnya. Nah, sumbu simetri. Nah, lebih baik kita gambar dulu. Di sini ada puncak. Di sini aja ya. Min 3,1. Ya. Lalu ini X kuadrat. Nah, jika X kuadrat itu bisa buka ke atas, bisa buka ke bawah. Nah, karena dia P-nya minus, berarti ambil yang buka ke bawah. Nah, ini berarti buka ke bawah gini. Oke. Ini enggak, P-nya minus. Jadi minus atau plusnya P dalam suatu persamaan parabola itu untuk menentukan buka kemana, ya. Nah, itu kalau minus berarti buka ke bawah. Nah, sekarang persamaan sumbu simetri membagi dua parabola, ya. Nah, ini sumbu simetri. Karena dia garis tegak, maka itu X sama dengan. Nah, kita lihat sama dengannya puncaknya min 3 nih X-nya. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 3. Ini dapat. Ya. Jadi X sama dengan min 3 karena X sama dengan, karena itu garis tegak. Ya, kalau garis mendatar itu Y sama dengan, ya. Tegak itu X. Kalau garis. Kalau mendatar itu Y. Nah, sekarang kita ditanya fokus. Nah, fokus itu kan di sini ya, berarti karena dia di dalamnya parabola. Sejauh dari puncak ke fokus sejauh P kecil. Nah, P kecilnya 2. Sejauh 2. Berarti yang bergeser apa nih kok? Min 3-nya atau 1? Nah, satunya. Kenapa? Karena bergeser secara tegak. Berarti yang berubah Y-nya. Berarti fokusnya adalah min 3, kalau geser ke bawah berarti berkurang ya. Koordinat titik itu kalau ke bawah berkurang, kalau ke atas bertambah. Berarti 1 dikurang 2. Berarti min 3, min 1. Nah, ini fokusnya ini dapat. Ya, jadi puncak, fokus sama sumbu simetri udah dapat semua. Kalau ada adik ditanya garis arah, ini garis arah misalkan ditanya juga. Itu sejauh P juga. P kecilnya kan 2 tadi, ya, berarti dia geser ke atas 1 tambah 2, karena mendatar itu berarti Y sama dengan 1 tambah 2, berarti Y sama dengan 3. Ini garis arahnya. Jangan lupa bagi yang belum member, klik join ya di bawah ini untuk bisa nonton video secara lengkap tanpa iklan hanya dengan 10.000 per bulan. Terima kasih. Ini ada soal berikutnya ya. Tentukan persamaan parabola jika diketahui puncak 0,0, fokus 8,0. Ini yang A ya. Kita jawab yang A dulu aja ya. Jadi yang A diketahui puncak 0,0, kita gambar puncak dulu. Nah, diketahui fokus 8,0. Nah, 0-nya kan tetap. Berarti yang beda kan X-nya. Berarti fokusnya ini 0 jadi 8. Berarti dia fokusnya ada di kanan ya. Nah, sejauh 8, jadi fokusnya 8,0. Jaraknya ini ke sini berarti sejauh 8. Ini apa kok? Ini P berarti. Ya. Nah, gambar parabolanya buka ke kiri atau ke kanan? Nah, fokus itu ada di dalamnya parabola, berarti dia buka ke kanan gini. Nah, ini gambarnya. Dapat sudah. Kalau ada adik menggunakan rumus, kadang-kala
Ya kita lihat, oh kalau ini 0 sama, dan rumus fokusnya itu nanti berarti A plus P. Ya, kalau membiasakan pakai gambar ya, gue lebih enak. Jadi, oh kelihatan, oh P-nya 8, udah kelihatan jaraknya, ngerti? Nah, kalau buka ke kanan, artinya berarti P-nya positif 8. Nah, kita tulis di sini. Tapi kalau dalam gambar, P-nya tulis aja positif 8, nggak usah min plusnya, karena sudah ada gambarnya kan. Loh, kenapa kok tulis ini plus 8? Karena mau nyari persamaan. Nanti habis ini kita nilai min plusnya diisi ke persamaan. Kan udah kelihatan nih buka ke kanan. Ya kan? Kalau buka ke kiri, P-nya berarti minus 8. Ya, tapi untuk mengetahui puncak ke fokus atau fokus ke mana ke latus rectum, P-nya dianggap positif. Jadi untuk mengetahui jarak-jaraknya. Nanti begitu kita tahu, oh ini geser kanan, oh bertambah. Geser ke kiri, oh berkurang. Tuh, berdasarkan jarak tadi, ya. Tapi untuk plus minusnya P itu untuk arah membukanya ya, itu dipahami lagi. Nah sekarang persamaan parabola yang membuka ke kiri, ke kanan itu adalah Y min B kuadrat 4P X min A. Nah puncaknya 0,0, berarti Y min 0 dan B nya 0. 4, P nya positif karena buka kanan. Ya langsung 8 aja ya. Terus X min 0. Berarti ya Y min 0 ya Y ya. Y kuadrat sama dengan 4 kali 8 32. X min 0 ya X. Nah ini jawabannya. Ya ini untuk jawab yang A. Nah untuk yang B, ini diketahui puncak 0,4 dan fokusnya 2,4 ya. Berarti kalau kita gambar puncak 0,4. Nah, fokusnya 2, min 4. Nah, min 4-nya sama. Yang beda kan X-nya. Berarti fokusnya ada di 0 sama 2, lebih besar 2. Berarti fokusnya ada di kanan ya, berarti. Nah, ini fokusnya 2, min 4. Jadi, Y-nya sama. Jadi, kalau misalkan kita gambar koordinat ya, untuk lebih memahami lagi, ini kan 0, min 4. Nah, ini puncaknya ini. Terus, ini puncak. 2, min 4 1, 2 gini ya, min 4. Nah ini fokusnya. Nah paham ya, jadi maksudnya gitu, puncak fokus. Nah kan min 4 nya sama-sama min 4, cuma X nya yang geser, maksudnya seperti itu ya. Nah berarti ini buka kemana? Ini juga buka ke kanan ya, sama karena fokus kan di dalamnya parabola. Sekarang sejauh berapa ini gesernya 0 jadi 2? Ya, kalau kita lihat dari koordinat sumbu X sumbu Y tadi, berarti ini geser sejauh 2. Ya, atau 0 jadi 2 kan geser sejauh 2. Berarti ini P-nya 2, P kecilnya. Kalau buka ke kanan, berarti dia plus. Berarti P-nya adalah plus 2. Ini sama ya, sebenarnya ya, sama rumusnya yang kita gunakan sama. Karena dia membuka ke kanan. Itu yang Y kuadrat berarti. Kalau dia buka atas bawah, berarti dia yang X kuadrat ya. Berarti ini Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Ini A-nya 0, B-nya min 4. Berarti Y min 4 kuadrat sama dengan 4 kali 2. Kan P-nya plus 2 ya, buka kanan. Kalau dia buka kiri minus. Misalkan fokusnya ada di sini, minus. Misalkan fokusnya minus 2, min 4. Nah, di sini dia buka kiri, berarti nanti P-nya minus 2. Jadi min 8 nanti. Ini 8 ya. Berarti ini X min 0, A-nya 0. Berarti Y plus 4 kuadrat sama dengan 8X ya berarti ini. Ini kan 8. Dah, ini jawabannya. Mungkin kalau ada adik di sekolah disuruh menjabarkan, ya dijabarkan. Misalnya Y plus 4 kuadrat berarti Y kuadrat plus 8Y plus 16 sama dengan 8X. Biasanya dibuat 0 yang kanan kalau dijabarkan. Jadi X-nya di depannya Y. 8X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Nah gini, ini kalau misalkan dijabarkan ya, hasilnya gini. Nah ini kalau ada adik dijabarkan, biasanya kanannya dibuat ruas kanannya tuh 0. Jadi 8X-nya pindah kiri. Nah posisinya biasanya yang kuadrat di depan, lalu X baru Y. Jadi 8X dipindah ruas jadi min 8X plus 8Y plus 16.
Nah, posisi persamaan bentuk umumnya parabola itu ya, kuadratnya di depan, lalu X, lalu Y, lalu angkanya. Ya, gitu. Terus sama dengan 0. Ini tergantung di sekolah minta dijabarkan apa enggak. Kalau dijabarkan gini, kalau enggak ya biarkan gini. Ini kalau ini penjabarannya ya, Y kuadrat min 32X sama dengan 0. Pokoknya yang kanan dibuat 0. Ya, dibuat gini juga nggak apa-apa, sama benarnya. Tergantung di sekolah atau pilihan gandanya. Ya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat ya buat kalian semua.